Nah, kali ini kita ingin membahas sifat-sifat net, guys. Kalau kemarin kita sudah membahas konsepnya ya, dan ternyata kita mendapatkan fakta ya di video sebelumnya itu bahwa ternyata menggunakan indeks sistem persekitaran, maka XNA itu eventually di persekitarannya gitu. Nah, sekarang apalagi nih yang bisa kita simpulkan gitu. Nah, kita punya teorema 7.7 diberikan X tahu ruang topologis dan A subset X. Suatu X anggota A closure, suatu X itu anggota A closure ya, jika ada net X alpha anggota P subset A, sehingga X alpha itu konvergen relatif terhadap P ya kepada X ke X ya. Nah, jadi ini mirip kayak teorema titik closure yang karakter titik closure di ruang metrik ya guys. Nah, kalau kalian ingat itu persis gitu. Wah, ini penting nih sebenarnya untuk dibuktikan nih, tapi di sini tidak dibuktikan ya guys. Mungkin kalian bisa buktikan sendiri ya. Mungkin ya. Mamang pikir ini akan ada kaitannya dengan teorema sebelumnya, yaitu ini ya guys, nantinya. P-nya diambil sistem persekitaran ya guys. Nah, itu akan ini. Iya, kayaknya secara tidak langsung gitu ya. Secara tidak langsung karena dia titik closure ya. Kalau dia anggota A, dia pasti ya. Dia pasti terhadap titik closure dia kalau dia anggota A sendiri, dia pasti eventually terhadap NA ya. Setidaknya XNA itu ini ya, bentar. Ya, dan ini konvergennya dalam A ya. Harap kalian perhatikan bahwa kekonvergenan ini guys itu ada pada A-nya ya. Nah, lihat nih. Nah, kan konvergen dalam A. Ini penting ya guys. Nah, itu. Jadi P-nya ini ambil nanti sistem persekitaran ya guys. Kemungkinan besar itu sih arahnya teorema ini ya. Oke, jadi kita keep saja ya, kita ambil saja ini, kita anggap saja benar ya. Kalian bisa coba sendiri. Pokoknya ambil P-nya itu sebagai sistem persekitaran. Mamang menduga kuat itu pasti bisa ya guys, dibuktikan. Oke, teorema 7.8 diberikan X tahu ruang topologis himpunan F subset X tertutup jika tidak ada net dalam X yang konvergen ke F komplement. Oke. Kita dapat bukti sini ya. Andaikan tidak ada net dari F yang konvergen ke F komplement, artinya untuk setiap X anggota F closure, X anggota F ya. Kenapa? Karena tadi kan. Nah, ini tadi. Karena kalau dia anggota F closure ya, maka dia pasti ada net ya yang konvergen. Jadi dengan kata lain dia tidak ada, artinya untuk setiap F closure yang ada ya guys, itu X anggota F. Jadi F sebenarnya F closure ya. Ini kebalikannya ya. Jadi kita tinggal buktikan. Memang ingin buktikan yang kebalikannya ya. Coba kebalikannya ya. Dari sini ke sini ya. Berarti yang belum ya. Oke, kita coba ya guys. Himpunan X tertutup ya, diketahui F tertutup, maka artinya F closure sama dengan F gitu. Iya, jadinya kan sama ya. Jadi berarti artinya lagi ya, diperoleh atau dibentuk ya guys, dibentuk dulu ya, dibentuk himpunan katakanlah dia A gitu ya. Ini adalah himpunan
titik ya, X anggota X besar ya, sehingga ada X ya, ada X alfa anggota P yang konvergen terhadap P kepada X ya, dalam F. Nah begitu guys. Nah akan kita buktikan bahwa ini adalah akan dibuktikan bahwa A ini subset F closure. Dan ini secara langsung ya guys, secara definisi sudah trivial ya. Saya pikir tidak perlu dibuktikan lagi, maka bisa kita simpulkan saja langsung gitu. A itu subset F closure. Jadi A itu pasti bukan subset, bukan ini ya, dengan kata lain gitu ya, A komplement A komplement, oh bukan begitu guys, hanya subset F closure gitu ya. Oh iya, jadi begini ya, maka lagi gitu ya, F komplement itu pasti subset dari A komplement. Nah jadi tidak ada titik atau tidak ada barisan, apa sih, tidak ada net ya dalam F yang konvergen, tidak ada net dalam F yang konvergen ke X anggota A gitu. Ya, terbukti ya. Oke, sudah ya, gampang ya ternyata ya. Oke, kita punya teorema selanjutnya, diberi teorema 7.9, diberikan X ruang topologis jika X ruang Hausdorff. Ya, jika X ruang Hausdorff maka setiap net yang konvergen limitnya tunggal. Oke, wah ini menarik juga nih ya. Gimana ya cara membuktikannya ya? Guys, masih banyak guys. Oke. Andaikan ada dua limit ya, diambil sebarang ya, X alfa ya, alfa anggota P net ya pada X dengan sifat ya, X alfa ini konvergen P terhadap X ya untuk suatu X anggota X ya. Nah, jika ada ini Y gitu ya, sehingga X tidak sama dengan Y dan X alfa juga konvergen P terhadap Y gitu ya, maka karena X Hausdorff ya, ada U V anggota tau ya, atau begini saja kalau mau lebih cantiknya ada OX ya dan OY ini anggota tau dengan X anggota OX, Y anggota OY, dan OX kalau diiris dengan OY ini sama dengan kosong ya guys. Kita akan gunakan fakta ini ya guys. Kita akan gunakan fakta ini. Oke.
Karena nah sekarang kita akan gunakan fakta konvergennya sekarang ya. Karena X alpha P konvergen ke X, maka ini gimana ya, konvergen dan dia irisannya kosong gitu ya. Tar lu guys, tar ya X eventually di ini, eventually tadi apa tadi ya, eventually itu dia adalah dalam himpunan A ya, dalam himpunan A jika dia untuk setiap alfa beta gitu. Oke, kita dapat ya guys, jelas bahwa gini guys, jelas bahwa mana tadi ini ya, maka X alpha ya, ini alpha anggota P ini eventually di OX ya, analog diperoleh juga X alpha anggota P. Ini memang tambahkan halaman ya, secara analog diperoleh juga X alpha anggota V itu eventually di OI ya. Nah ini kampret nih, agak sulit ya membayangkan gimana juga. Oke, eventually di OI ya. Nah artinya dengan kata lain gitu ya, ada apa ini, katakanlah beta ya, beta anggota P, sehingga X alpha itu anggota OX diiris OY ya, untuk setiap alpha itu lebih dari atau sama dengan beta gitu. Nah ini jadi masalah gitu nih guys, jadi masalah ya, padahal ini kontradiksi ya. Kenapa? Karena kosong cuy. Kenapa masa ada ini? Nah, jadi harus tunggal ya di sana. Kalau di house drop. Nah, terbukti ya sudah ya. Jadi seperti itu buktinya. Oke guys, mungkin itu